Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah. Oke. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, silakan KM untuk memimpin doa seperti biasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina futuhan arifina bi hikmatik wa ansur alaina rahmatak wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memulai, siapa yang kemarin tidak hadir teh? Semuanya hadir ya hari ini. Alhamdulillah. Yang kemarin tidak hadir teh siapa? Jaki. Tipes kemarin gimana? Sekarang alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Hati-hati ya, dijaga untuk semuanya juga nih. Dijaga kesehatannya, dijaga pola makannya yang teratur, istirahat yang cukup, ulah gadang wae. Kalau sekiranya agak penting mah, karena cuaca hari ini lagi kacau gitu ya, kadang panas, terus sekarang juga memasuki musim hujan. Dijaga kesehatannya supaya kita bisa mengikuti pembelajaran, supaya kita bisa hidup sehat seperti biasa. Nah, sebelum masuk kepada bahasan yang sekarang nih, mengenai Al-Ayyubiyah, kemarin sudah disinggung ya, sudah panjang lebar Bapak jelaskan mengenai sosok Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi, serta poin apa saja keteladanan yang bisa diambil dari beliau, lalu sejarahnya, sejarah hidup beliau, siapa ayahnya, siapa kakeknya Al-Ayyub. Nah, sebelum masuk nih, Jaki ya, Jaki mah tidak masuk ya kemarin ya. Harusnya baca, tapi yang pelajaran yang tertinggal itu jangan mentang-mentang tidak masuk, udah aja baca-baca gitu ya. Tanya ke temannya yang masuk, tanya kemarin nih ada apa, kemarin tentang apa saja ya. Besok-besok untuk semuanya juga seperti itu ya. Apabila tidak masuk, tanyakan kepada teman, saya kelewat apa nih, materi apa yang saya tidak hadir tadi. Berarti lempar saja ke Isna ya. Isna nih. Siapa ayah dari Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi ini? Siapa? Nah, benar. Najmuddin bin Ayyub. Nah, gitu. Saya rasa Bapak rasa cukup ya. Maksudnya Bapak rasa juga mungkin teman-teman juga husnudon lah baca ya. Masuk ke bahasan yang sekarang, yaitu mengenai berdirinya dinasti Al-Ayyubiyah. Agar tidak kemana-mana, agar tidak ribet juga, nah Bapak bagi kepada 3 ini saja ya, tentang siapa, kapan, dan bagaimana. Maksudnya gini, siapa pendiri dinasti Al-Ayyubiyah? Siapa? Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Nah, seperti yang sudah adik-adik tahu ya, mengenai siapa yang mendirikan dinasti Al-Ayyubiyah, Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi, walaupun di dalam kenyataannya panjang gitu ya. Ada juga campur tangan pamannya Asyaduddin Syirkuh ini di dalam berdirinya dinasti Al-Ayyubiyah gitu. Ntar dibahas di bagaimana. Lalu kapan dulu? Kapan berdirinya dinasti Al-Ayyubiyah? Ya, Bapak ada beberapa versi ya yang mengutarakan tentang kapan sih didirikannya dinasti Al-Ayyubiyah itu. Namun Bapak ambil salah satu saja nih, yaitu 1164. Jadi kapan Cenadon? Kapan? 1164 ya. Dinasti Al-Ayyubiyah didirikan. Nah, beres ya 2 ya. Tadi tentang siapa sudah, kapan sudah, lalu masuk ke bagaimana sekarang. Nah, bagaimana cerita terjadinya atau didirikannya dinasti Al-Ayyubiyah itu. Berawal dari seperti yang sudah Bapak singgung tadi ya, berawal dari ada campur tangan dari paman beliau, yaitu paman Salahuddin Al-Ayyubi, yaitu Asyaduddin Syirkuh. Nah,
dikenalnya nama beliau di tatanan Jazirah pada waktu itu berawal dari Ashaduddin Shirkuh yang diminta untuk menyelesaikan konflik di Mesir gitu. Namun di dalam melaksanakan tugasnya Ashaduddin Shirkuh tidak mau sendiri. Beliau mengajak keponakannya Alokna gitu ya, yaitu Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi untuk mendampingi tugas beliau. Nah, mereka berdua ini selalu pulang dengan membawa kemenangan gitu, maksudnya beres lah gitu. Nah, dari sanalah nama kedua Ashaduddin Shirkuh serta Al-Ayyubi ini dikenal di Jazirah Timur Tengah pada waktu itu. Nah, lalu karena keterkenalannya ini sampai-sampai sang paman pada dinasti Fatimiyah yang terakhir itu oleh Al-Adid, sang paman dijadikan sebagai pengganti tatkala Al-Adid itu pemimpin terakhir dari Fatimiyah ya. Nah, Al-Adid wafat digantikan oleh pamannya Ashaduddin Shirkuh karena Al-Adid merasa percaya gitu ya, karena beberapa kali permasalahan yang ditangani oleh Ashaduddin Shirkuh beserta keponakannya yaitu Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi berakhir dengan keberesan gitu, berakhir dengan clear gitu. Makanya setelahnya beliau wafat, kepemimpinan kemudian dilanjutkan oleh Ashaduddin Shirkuh, dan Ashaduddin Shirkuh menjadikan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi itu sebagai wazir. Wazir itu apa ya? Menteri lah gitunya, perdana menteri. Nah, jadi pemimpin mangna Ashaduddin Shirkuh. Nah, wazir diisi oleh Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Nah, perjalanan panjang sebelum akhirnya dinasti Al-Ayyubiyah dapat didirikan. Nah, paman beliau Ashaduddin Shirkuh ini meninggal, wafat, barulah Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi yang tadinya wazir naik menjadi pemimpin untuk menggantikan kekosongan pimpinan. Ya, untuk mengganti kekosongan pimpinan yang dahulu dinahodai oleh pamannya Ashaduddin Shirkuh, digantikanlah oleh beliau, oleh Salahuddin Yusuf. Nah, di dalam masa kepemimpinannya ini beliau tidak langsung mendirikan dinasti Al-Ayyubiyah, beliau menjalankan dulu saja yang ada gitu. Nah, sampai pada suatu momen gitu diceritakan bahwa tatkala Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi khutbah gitu ya. Nah, Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi itu selalu mendoakan tentang Al-Ayyubiyah Abbasiyah. Jadi beliau itu rajin gitu ya, rajin mendoakan, rajin memberikan motivasi-motivasi gitu mengenai Al-Abbasiyah gitu. Nah, kabar baik ini terdengar oleh Al-Mustadi. Siapa katanya Pak Al-Mustadi itu? Al-Mustadi itu adalah pemimpin terakhir dari dinasti Abbasiyah, dari dinasti Abbasiyah Al-Mustadi. Terdengar gitu. Terdengar apa? Kabar baik bahwa Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi itu selalu mendoakan Al-Abbasiyah. Mendengar hal itu, Al-Mustadi pun berbaik hati untuk memberikan sedikit kekuasaannya atau memberikan mandatnya kepada Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Nah, sampailah kepada suatu saat Al-Mustadi wafat gitu ya. Al-Mustadi wafat, Salahuddin juga mempunyai kekuasaan karena beliau juga mempunyai kursi menggantikan pamannya. Kemudian ditambah lagi kekuasaan dari Al-Mustadi, barulah beliau mendirikan dinasti Al-Ayyubiyah ini gitu. Jadi panjang, tidak sampai tidak tatkala beliau di atas langsung saja mendirikan, tidak gitu. Banyak proses yang terjadi di dalamnya, tidak, karena emang tidak sakral ya. Tatkala kita ingin mendirikan dinasti itu, siapa kamu gitu kan, belum merasa cukup gitu, belum merasa siap lah gitu. Nah, sampai-sampai Al-Mustadi itu memberikan gelar kepada Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi itu sebagai Al-Mu'izz li Amiril Mu'minin.
Nah, nama dinasti Al-Ayyubiyah ini disandarkan kepada nama kakeknya, nama kakek Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Nah, bernama Al-Ayyub. Kakek beliau itu namanya Al-Ayyub. Nah, diambillah nama dari kakek tersebut, dari kakek Salahuddin. Nah, seperti itu. Sampai sini dulu. Nih, ada yang mau ditanyakan tidak? Kalau tidak ada yang bertanya, Bapak mau bertanya nih. Salma ya, Salma. Siapa paman dari Salahuddin Yusuf itu? Siapa? Asaduddin Syirkuh. Benar. Sekali lagi, Purnama. Kapan cenah didirikannya dinasti Al-Ayyubiyah ini? Ini sudah ada di bor berapa? 1164. Oke ya. Dicatat ya yang penting-pentingnya, nama, terutama nama ya. Kalau kita berbicara sejarah itu tidak akan terlepas dari nama, tahun. Nah, itu yang perlu digarisbawahi gitu. Nah, masuk kepada bahasan selanjutnya mengenai siapa saja yang memimpin tatkala berdirinya dinasti Al-Ayyubiyah ini. Dinasti Al-Ayyubiyah ini berdiri selama 75 tahun ya. Selama 75 tahun itu dipimpin oleh 9 penguasa. Yang pertama tadi sebagai foundernya ya Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi, yang kedua Aziz, yang ketiga Al-Mansur, yang selanjutnya Al-Adil Syaifuddin, yang keempat yang selanjutnya Al-Kamil, lalu Al-Adil Syaifuddin II, yang ke selanjutnya As-Soleh Najmuddin, selanjutnya Al-Mutazam, selanjutnya Al-Asraf. Nah, sampai sini dulu ya untuk bahasan kali ini mengenai siapa, kapan. Sudah ya, siapanya itu tadi Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi, kapannya itu 1164, bagaimananya tadi Bapak sudah jelaskan mengenai adanya campur tangan pamannya, beliau naik dulu menggantikan pamannya, lalu diberi kekuasaan oleh Al-Mustadi, diberi kepercayaan, diberi gelar. Nah, sehingga sampailah langkah Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi untuk mendirikan dinasti Al-Ayyubiyah. Nah, gitu ya untuk hari ini. Nah, untuk pertemuan yang selanjutnya kita akan membahas sesi terakhir dari dinasti Al-Ayyubiyah ini, yaitu kemunduran. Nah, kemunduran dinasti Al-Ayyubiyah ini hingga nantinya digantikan oleh dinasti yang selanjutnya. Sedikit saja ya untuk gambaran. Nah, kalau tidak salah ya. Nah, As-Saleh Najmuddin bisa teman-teman bisa adik-adik buka juga ya di LKS di bab 2 ya, bab 2 mengenai kemunduran itu dimulai dari As-Saleh Najmuddin. Dari As-Saleh Najmuddin lah Ayyubiyah itu chaos gitu ya, maksudnya konflik-konflik terjadi, konflik internal terjadi, konflik eksternal terjadi tatkala As-Saleh Najmuddin wafat, digantikan rakyatnya itu. Nah, terus terpuruk hingga akhirnya runtuhlah gitu dinasti. Nah, gitu ya. Jadi kemarin kita berbicara mengenai siapa sosok Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi itu, apa yang kita bisa gali dari beliau, sejarah beliau itu bagaimana, ayahnya siapa, kakeknya, kehidupannya seperti apa, dan lain-lain. Nah, untuk hari ini kita masuk kepada berdirinya dinasti Al-Ayyubiyah, panjang lebar seperti ini. Mudah-mudahan adik-adik menangkap ya. Lalu untuk yang selanjutnya kita akan membahas mengenai kemunduran, cuman besok saja lah ya, jangan langsung sekarang semuanya, takutnya tidak terikuti oleh adik-adik ya. Pada masa Saleh Najmuddin, tatkala beliau wafat, barulah dinasti Al-Ayyubiyah itu mengalami banyak konflik, baik dari dalam maupun dari luar. Nah, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan tidak mengenai yang ini? Tidak ada. Mudah-mudahan adik-adik semua bisa paham ya. Lalu untuk PR sudah ada, Bapak sudah mengetik form di Facebook Bapak ya, bisa dilihat ya, tahu kan Facebook Bapak.
Al BMF ya. Nah, di berandanya di sana Bapak sudah tuliskan mengenai soal-soal yang berkaitan dengan hari ini. Salah satunya tentang sedikit saja ya. Salah satu soalnya itu adik-adik diminta untuk sedikit menggambarkan sejarah berdirinya. Cuman pakai bahasa masing-masing saja gitu. Jangan terpaku kepada yang sudah ada di buku, jangan terpaku kepada yang sudah Bapak tulis di board. Jadi ceritakan dengan versi kalian agar menunjukkan bahwa kalian juga paham gitu, bahwa adik-adik juga paham mengenai berdirinya dinasti Al-Ayyubiyah ini. Nah, mungkin seperti itu dulu untuk hari ini. Apabila tidak ditanyakan ya. Apabila tidak, kita tutup saja untuk hari ini. Itu hati-hati ya. Tugasnya untuk PR-nya dikerjakan, dilihat lagi ya, dikumpulkan besok sambil kita membahas part terakhir dari dinasti Al-Ayyubiyah ini. Apabila tidak ada yang mau menambahkan, tidak ada yang mau bertanya, tidak ada yang mau menyanggah, kita akhiri saja pada pertemuan kali ini. Wa naqtatim bidoa kabaratil majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.